Baik, saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran bahwa amal kebaikan diterima dan diberikan hanya kepada orang yang beriman. Yang pertama ada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 277 yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman akan mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Nah, maksudnya apa? Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan adalah syarat utama agar amal diterima di sisi Allah. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh seperti sholat, zakat akan mendapatkan pahala dan keamanan dari ketakutan serta kesedihan di dunia dan akhirat. Yang kedua, ada surah Al-Maidah ayat 27 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Apa maksud ayat ini, teman-teman? Ayat ini berasal dari kisah dua putra Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Habil yang bertakwa diterima amalannya, sedangkan Qabil yang tidak bertakwa ditolak amalannya. Ini menunjukkan bahwa amal tidak cukup hanya dengan perbuatan baik, tetapi harus disertai dengan ketakwaan dan keikhlasan. Selanjutnya ada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, pasti kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amal dengan baik. Maksudnya apa? Allah menegaskan bahwa setiap amal yang dilakukan oleh orang yang beriman tidak akan sia-sia. Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa amal yang dilakukan tanpa iman tidak memiliki nilai di sisi Allah. Selanjutnya, ada At-Taubah ayat 54 yang artinya, penyebab tertolaknya amal adalah karena kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menunaikan zakat, melainkan dengan rasa terpaksa. Maksud ayat ini adalah, ayat ini menjelaskan mengapa amal orang-orang munafik tidak diterima di sisi Allah. Mereka melakukan ibadah seperti salat, zakat, tetapi tanpa keikhlasan dan hanya karena terpaksa. Ini menunjukkan bahwa iman yang benar dan niat yang tulus adalah syarat utama diterimanya amal. Selanjutnya ada Fussilat ayat 8 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Artinya apa? Allah menjanjikan pahala yang tidak terputus bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ini berarti bahwa ganjaran yang mereka terima tidak hanya di dunia, tetapi juga terus berlanjut akhirat dalam bentuk kenikmatan surga. Kemudian ada dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Apa maksudnya? Allah menjanjikan kehidupan yang baik kepada siapapun yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Kehidupan yang baik ini bisa berupa ketenangan hati, keberkahan rezeki, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan imbalan yang kekal di surga. Ini menunjukkan bahwa iman dan amal soleh adalah kunci utama mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulan dari ayat-ayat di atas, kita dapat memahami bahwa iman adalah syarat utama diterimanya amal. Yang kedua, ada amal yang diterima harus disertai dengan ketakwaan dan keikhlasan. Selanjutnya, Allah berikan pahala yang besar bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian, orang yang tidak beriman atau munafik, amal mereka ditolak di sisi Allah. Dan ganjaran amal soleh bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.